ini saya himbau kepada teman-teman semua untuk menjaga etikanya ketika berada di dalam tempat wisata. Karena apa? Karena di sini itu bisa dikatakan sebagai tempat wisata sejarah, bisa dikatakan tempat wisata religi, juga bisa dikatakan sebagai tempat wisata edukasi. Karena apa? Karena di sini dengan berbagai cerita pada masa lampaunya, di sini ada banyak cerita mistisnya. Nah, takutnya menurut kepercayaan, ketika kita berkunjung di suatu tempat yang menyimpan banyak begitu cerita sejarah, kita juga harus menjaga etika kita dimanapun kita berada. Nah, saya harap ketika teman-teman berada di dalam wisata kayan api, saya harap teman-teman bisa menjaga etikanya. Nah, buat teman-teman bisa dilihat di samping kiri kita, ini adalah salah satu keajaiban alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro, yaitu kayangan api. Nah, apa itu kayangan api? Kayangan api adalah dulunya awal mula terjadinya kayangan api ini, kalau menurut cerita sejarah, kayangan api ini berasal dari api yang ditaruh di atas batu oleh empu yang sangat terkenal pada zaman Majapahit, yakni Empu Kriyokusumo, atau yang biasa disebut atau biasa yang dipanggil dengan Empu Supo. Beliau adalah salah satu empu kepercayaan dari kerajaan Majapahit untuk membuat berbagai persenjataan yang ada di kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah, pada saat Empu Kriyokusumo membuat persenjataan, Empu Kriyokusumo menaruh api di atas batu pada saat itu, dan ternyata ketika api yang ditaruh di atas batu itu tersebut itu lama-kelamaan menyala terus dan tidak kunjung padam, dan jadilah kayangan api. Nah, itu menurut historinya. Tapi kalau menurut pakar ilmiah, kenapa api yang ada di kayangan api ini tidak kunjung padam? Itu karena potensi gas alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini adalah besar sekali, teman-teman. Nah, oleh karena itu api yang ada di sini ini tidak kunjung padam karena adanya gas atau kandungan gas yang ada di dalamnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa cerita mitos ataupun cerita rakyat yang ada di sekitar sini. Nah, konon katanya di sekitaran kayangan api ini, ketika kita malam hari kita datang ke sini, ketika kita memotret ataupun kita memiliki maksud lain, kalau kita beruntung, kita bisa bertemu dengan seorang putri yang menjaga kayangan api ini. Nah, putrinya itu sangat cantik banget, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berkenan untuk bertemu sama putrinya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan berkunjung sekitar 50 meter lagi, kita akan berkunjung ke wisata Sumur Blukutuk. Nah, Sumur Blukutuk ini dulu ada kaitannya dengan kayangan api ini. Jadi dulu ketika Empu Kriyokusumo telah membuat persenjataannya, karena persenjataan atau keris seperti itu kan harus disepuhkan. Nah, itu penyepuhannya itu ada di Sumur Blukutuk, teman-teman. Nah, kenapa dikatakan Sumur Blukutuk? Karena Sumur Blukutuk ini bentuknya blukutuk-blukutuk. Nah, selain itu juga ada keunikan yang ada di Sumur Blukutuk ini, di mana dia mengeluarkan suara blukutuk seperti air yang mendidih, tapi ketika kita celupkan tangan ke airnya itu tidak panas, teman-teman. Unik dan aneh kan? Nah, serta bau belerangnya ini juga sangat kuat, teman-teman. Jadi, tapi tidak sembarangan orang bisa mengambil air dari Sumur Blukutuk ini. Nah, singkat cerita, kenapa kayangan api ini bisa ramai diperbincangkan pada saat itu, yakni karena pada tahun 2002, pada saat Pekan Olahraga Nasional tahun 2002, itu api obornya itu diambil langsung dari kayangan api. Dan sejak tahun 2002 itu, setelah pengambilan api untuk obor Pekan Olahraga Nasional itu, banyak sekali masyarakat Jawa Timur yang berbondong-bondong untuk datang untuk menyaksikan langsung keajaiban alam yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini, teman-teman. Nah, selanjutnya itu banyak orang yang mungkin melakukan sini hanya untuk melihat karena keingintahuan lebihnya. Mungkin ada yang bisa dilakukan penelitian gitu dan lain sebagainya. Kebetulan daerah wisata kayangan api ini hanya berjarak 15 km dari pusat kota Kabupaten Bojonegoro, teman-teman.
Nah, dan jalannya untuk saat ini sudah, mungkin teman-teman sudah melewati jalannya sudah begitu bagus. Pemerintah sudah memfasilitasi dengan sedemikian rupa sehingga wisatawan itu tidak merasa capek ataupun merasa mengeluh ketika dalam perjalanan. Nah, mungkin bisa dilihat juga teman-teman. Di sini ada 4 pilar yang menjulang tinggi di sekitaran kerang api, di sekitaran apinya tersebut, serta ada di lingkaran itu juga ada beberapa candi. Kalau kita hitung ada 4 teman-teman. Nah, konon katanya 4 pilar dan 4 candi ini memiliki filosofi ataupun cerita pada zaman dahulu. Katanya 4 pilar dan 4 candi inilah tempat di mana putri tersebut sebagai tempat bisa dikatakan tempat persemedian pada zaman dahulu. Jadi dibikinkan prasasti untuk mengenangnya, teman-teman. Nah, itulah beberapa cerita atau sejarah dari Kayan Api. Semoga teman-teman bisa bersenang-senang di Kayan Api dan bisa mengambil pelajaran apapun yang ada di sekitar Kayan Api. Semoga teman-teman merasa puas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.